Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan kesehatannya agar kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa selawat serta salam kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke jalan yang benar. Hadirin yang berbahagia, kehadiran saya di sini ingin membahas tentang pengaruh teknologi terhadap moral bangsa. Sebagai umat manusia yang beriman, kita wajib memiliki moral. Apa itu sih moral? Dalam definisinya secara umum, moral adalah suatu hukum tingkah laku yang diterapkan kepada setiap individu untuk dapat bersosialisasi dengan benar, agar terjalin rasa hormat dan menghormati. Lalu, apa sih itu teknologi? Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan untuk berlangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Definisi kedua hal tersebut sangatlah tidak berkaitan. Tetapi zaman sekarang moral sangat dipengaruhi oleh teknologi. Maka dari itu, marilah kita membahas ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, sejak kecil kita selalu diajarkan apa saja yang boleh dan tidak boleh, apa yang sopan atau tidak sopan, hal yang baik ataupun hal yang tidak baik. Tanpa kita sadari, semua itu yang diajarkan kepada kita bernama moral. Tetapi pada saat kita kecil, mungkin teknologi belum terlalu mendominasi kehidupan kita, karena pada saat itu kita hanya mengenal warnet. Sebaiknya kita hanya bermain bersama teman-teman di rumah atau di luar rumah. Tetapi sekarang ini remaja sudah jarang bermain di luar rumah karena mereka lebih memilih bermain gadget dan kurang bersosialisasi di luar rumah. Di era yang semakin canggih ini, banyak kegiatan yang digantikan oleh mesin. Efek dari kecanggihan teknologi dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari. Menghilangnya norma dan nilai serta sopan santun yang ada di masyarakat akibat pengaruh teknologi membuat generasi muda tidak lagi mengindahkan moral yang ada di Indonesia. Mereka lebih memilih mencari di internet daripada bertanya kepada yang lebih tua, atau bahkan mereka enggan untuk membaca buku. Internet sebenarnya memberikan banyak pengaruh positif apabila kita yang menggunakannya dengan tujuan yang positif pula. Anak zaman sekarang lebih pintar dalam memakai teknologi sehingga orang tua sangat terbatas dalam mengawasi. Akibatnya, anak-anak mengakses hal-hal negatif dalam internet yang belum seharusnya untuk mengaksesnya. Seperti yang bisa kita lihat di sekeliling kita, banyak sekali anak-anak yang mulai melakukan kegiatan merujuk ke radikalisme. Mereka mulai meniru gaya hidup orang barat yang tidak sesuai dengan ideologi Pancasila. Mereka mulai terpengaruh ajakan yang tersebar di internet. Jiwa muda mereka terbilang labil, cenderung sangat mudah untuk terpengaruhi berbagai hal. Contohnya mengikuti kelompok-kelompok yang tidak baik atau tidak sesuai dengan keyakinan mereka. Alhasil mereka terpengaruh dengan hal-hal yang tidak seharusnya mereka ikuti menjadi seorang pemberontak. Selain kekerasan, banyak juga pernikahan muda yang terjadi karena pergaulan bebas melalui sosial media. Akibatnya banyak generasi muda yang salah pergaulan hingga mereka melakukan hal-hal yang merusak masa depan mereka. Mereka memiliki kebebasan untuk mulai menggunakan narkoba, seks bebas, bahkan terjangkit HIV. Dari semua itu muncullah pernikahan dini, perceraian muda, pengantar anak, dan aborsi dan lain-lain. Sebagai orang tua yang baik, sejak kecil anak harus ditanami moral yang baik. Hal ini perlu adanya sinergi kerjasama antara orang tua, keluarga, sekolah, dan masyarakat. Diharapkan dapat ikut serta dalam penanggulangan untuk kemajuan teknologi ini agar tidak kebablasan. Poin yang penting dan utama adalah pemberian dan pembekalan nilai-nilai moral, agama, dan akhlak mulia pada anak-anak dari sedini mungkin, dan ditambah lagi anak selalu dibimbing dan diarahkan kepada sesuatu yang lebih baik. Karena sesungguhnya generasi muda atau generasi emas lahir dari keluarga yang beragama, hangat, dan penuh kasih sayang, yang melarang tapi dengan pengertian, yang mengekang tanpa kekerasan, dan yang mengajar dengan penuh kasih sayang. Jadi marilah kita lakukan yang terbaik untuk kita, keluarga kita, bahkan bangsa, dan menjunjung tinggi moral dan mengedepankan kehangatan keluarga. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.